Halo semuanya, pernah ngerasa bingung nggak sih mau mulai investasi dari mana? Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu instrumen yang paling ramah buat pemula, reksadana. Anggap aja ini starter kit lengkap kamu, mulai dari konsep dasarnya sampai strategi pertama. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu nih. Sebenarnya, apa sih reksadana itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng kotaknya. Gampangnya gini, bayangin aja reksadana itu kayak patungan massal. Uang dari banyak investor, termasuk kamu, dikumpulin jadi satu. Nah, poin kuncinya di sini. Dana ini dikelola sama seorang profesional yang disebut manajer investasi. Dia yang bakal mikirin dan nyebarin uangnya ke berbagai aset. Ada saham, ada obligasi, dan macam-macam lagi. Artinya, kamu nggak perlu pusing riset perusahaan satu persatu. Semua udah diurusin. Prosesnya pun simple banget. Langkah pertama, kamu setor dana. Langkah kedua, serahin semuanya ke manajer investasi, biar dia yang kerja keras analisis dan investasi. Terus, tugas kamu apa? Langkah ketiga, tinggal pantau aja hasilnya. Praktis banget kan? Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu reksadana. Waktunya milih perlengkapan yang pas buat petualangan keuangan kamu. Soalnya tiap investor itu beda-beda. Yuk kita lihat jenis-jenisnya. Jadi, di dunia reksadana itu ada spektrum risiko yang bisa kita pilih. Di ujung yang paling aman, ada reksadana pasar uang. Ini isinya aset-aset yang risikonya rendah banget, kayak deposito atau surat berharga. Cocok buat kamu yang super konservatif. Nah, di ujung seberangnya, ada reksadana saham yang agresif. Minimal 80% dananya itu dimasukin ke saham. Potensi untungnya bisa tinggi banget, tapi ya gitu, gunjangannya juga lebih kencang. Tapi pilihannya nggak cuma dua ekstrim itu aja kok. Di tengah-tengah banyak pilihan. Ada reksadana obligasi, yang risikonya lebih aman dari saham, tapi imbal hasilnya bisa lebih tinggi dari pasar uang. Ada juga reksadana campuran, yang isinya di-mix. Ada saham, obligasi, sama pasar uang. Cocok buat yang moderat. Bahkan ada yang lebih spesifik, kayak reksadana indeks yang performanya ngikutin indeks tertentu. Contohnya LQ45, atau reksadana syariah, buat kamu yang mau investasinya sesuai prinsip syariah. Biar gampang ngerti plus minusnya, kita pakai analogi yang enak banget dan pasti semua orang tahu. Analogi sop buah. Coba deh bayangin, reksadana itu kayak semangkok sop buah. Kamu bayar sekali, tapi langsung bisa nikmatin macam-macam buah sekaligus. Gak perlu repot beli nanas sendiri, melon sendiri, anggur sendiri. Nah, inilah inti dari yang namanya diversifikasi. Jadi, intinya apa? Kelebihannya jelas banget. Investasi kamu diurusin sama ahli, model awalnya kecil, dan portofolio kamu langsung nyebar kemana-mana. Terus kekurangannya? Ya tentu ada biaya manajemen buat bayar jasa profesional tadi. Anggap aja ini bayaran buat semua kemudahan dan keahlian yang kamu dapat. Oke, sekarang masuk ke bagian yang praktis. Anggap aja ini adalah buku manual super singkat, cuma 3 poin buat ngecek reksadana sebelum kamu mutusin buat investasi. Jadi, apa aja sih hal-hal paling krusial yang harus kita periksa? Yuk, kita bedah satu persatu. Ada 3 hal utama yang wajib kamu perhatikan. Pertama, kinerja. Lihat CAGR-nya. Ini tuh nunjukin rata-rata pertumbuhan tahunan investasi kamu. Kedua, risiko. Cek max drawdown. Angka ini ngasih tahu kamu penurunan terdalam yang pernah dialami reksadana itu. Jadi, kamu bisa siap mental. Dan yang ketiga, efisiensi. Lihat expense ratio-nya. Ini biaya operasional. Gampangnya, makin kecil angkanya, makin bagus. Karena makin banyak untung yang masuk ke kantong kamu. Dan jangan lupain 2 dokumen kitab suci ini ya. Ada prospektus, ini ibarat buku aturan lengkapnya, semua detail soal kebijakan dan biaya ada di sini. Terus ada Fun Facts Sheet atau FFS, anggap aja ini rapor bulanannya, isinya update kinerja terbaru dan lagi megang aset apa aja. Dua-duanya wajib dibaca biar kamu benar-benar paham produknya. Oke, starter kit kamu sekarang udah lengkap. Sekarang kita bahas 2 strategi utama buat mulai investasi. Waktunya ambil langkah pertama. Secara umum ada 2 rencana aksi. Pertama, lump sum. Ini artinya kamu langsung masukin uang dalam jumlah besar sekaligus. Kedua, ada DCA atau Dollar Cost Averaging. Ini strategi nyicil, jadi kamu investasi dengan jumlah uang yang sama secara rutin, misalnya tiap bulan. Nah, kita fokus sedikit ke DCA ya, karena strategi ini populer banget buat pemula. Prinsipnya simpel, kamu investasi rutin aja terus, nggak usah peduli pasar lagi naik gila-gilaan atau lagi turun drastis.
Disinilah letak keajaiban strategi DCA. Pas harga lagi tinggi, uang kamu emang cuma bisa beli sedikit unit. Tapi pas harga lagi anjlok, nah uang kamu yang jumlahnya sama itu justru bisa borong unit jauh lebih banyak. Hasilnya apa? Seiring berjalannya waktu, harga beli rata-rata kamu jadi lebih rendah. Ini cara cerdas buat ngurangin resiko dan bikin perjalanan investasi kamu lebih mulus. Oke, starter kit investasi kamu sekarang udah komplit. Kamu udah tahu ilmunya, udah tahu cara ngeceknya, dan udah tahu strateginya. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apa langkah kamu selanjutnya?